Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini. Masih bersama kami berdua seperti biasanya. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, entah itu nge-like, nge-share, subscribe, dan yang lain-lain. Betul. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Baik, untuk menyingkat waktu, kayak bahasanya Pak Lurah ya, langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Seperti biasa aku mau nyapa kawan-kawan ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ada Mas Biru, ada aku, dan ada kita semua ya, Bi. Betul. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman atas tadi semua yang udah disampaikan Mas Biru, atas bentuk dukungan dalam bentuk apapun, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel Ngobor. Inilah Ngobor seadanya seperti ini. Baiklah, akan mulai cerita ya, Bi. Ini ada sebuah kisah, Bi. Kisah ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu, Bi. 6 tahun yang lalu yang dialami oleh Mas Ardi. Mas Ardi dan Mbak Wulan gitu ya. Tapi yang menceritakan kali ini Mas Ardi. Mereka suami istri atau? Suami istri. Jadi begitu Mas, saya kata Mas Ardi ya, saya itu termasuk bocah kemarian gitu. Bocah kemarian bukan anak-anak yang suka mikir yang susah-susah kayak gitu ya. Gede-gede sekolah kuliah, terus akhirnya ditemukan cinta sama istri saya si Wulan. Kemudian kami tadi ya berangkat dari pertemuan kami kan di ini pada saat ada pernikahan kawan, dikenalin, kemudian jatuh cinta begitu saja. Terus akhirnya pengen menjalin sebuah hubungan yang lebih serius, ada prosesi lamaran dan lain-lain, dan kami pengen yang terbaik. Pokoknya pernikahan itu harus sesuatu kayak gitu, karena sekali seumur hidup kata Mas Ardi. Begitu juga menurut istrinya Mbak Wulan, apalagi si Wulan itu kan temennya banyak banget katanya begitu. Jadi pengennya yang berkesan, yang wah, dan sesuatu lah pokoknya. Akhirnya kami menyiapkan semuanya, termasuk prewedding di mana kayak gitu. Prewedding apa prewedding? Iya, apa aja seperti itu. Apa aja seperti itu ya. Kemudian nanti konsep pernikahannya seperti apa. Waktu pun berjalan, akhirnya kami pun menikah. Kami menikah rame, luar biasa lah menurut kami dan sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Tapi ya itu tadi ya, awal-awalnya menjadi honeymoon, tetap di rumahnya istri kan, di rumah mertua saya kan di sana, senang menjalani malam pengantin kesananya. Lama-lama ya ini kok begini ya menikah kayak gitu loh, kaget gitu loh, Bi. Menikah tuh ternyata nggak semudah yang dibayangin, ternyata jalaninya kayak gitu loh. Dan awal-awal yang kami rencanakan tentang prewedding segala macam, wah ternyata itu cuma awalan doang, kesininya kita pelongo-pelongo Mas. Ya maksudnya gini, saya itu bukan belum kerja ini netep ya, kerjanya masih serabutan, kadang ikut bantuin om, bantuin teman saya di besi, di apa aja lah kayak gitu. Pas habis nikah dilalahnya nggak ada pekerjaan, sementara duit kondangan makin berkurang, terus di rumah istri ada lilik, ada macam-macam, kakak adiknya istri banyak, mulai ada pressure, mulai saya kok nggak kerja kayak gitu, mulai ada omongan yang nggak enak lah. Kita mulai nggak betah, aku mulai nggak enak hati, sering disinggung sama kakak adiknya istri, sama mertua. Ya beruntung istri masih di pihak saya kayak gitu. Akhirnya kami putuskan dengan duit yang sisa itu, Dek, kalau menurut kamu kita ngontrak aja gimana kayak gitu. Enggak, Dek, kalau kita bikin rumah sendiri aja gimana? Nggak cukup, Bi. Nggak cukup. Kondangannya kan ada. Iya. Kemarin harusnya kan sayang daripada buat pesta mending bikin rumah. Ya ngutang, Bi. Enggak sih Mas, bercanda Mas ya. Jadi itunya kan udah biaya banyak banget, terus
kondangan banyak yang datang ikut prasmanan tapi ngasihnya dikit. Iya, Banyak kan seperti rugi itu. tekor jadinya. Iya, aku termasuk yang sering begitu. Nah kemudian akhirnya disetujui sama istri, alih-alih ada pekerjaan di luar kota di mana kayak, padahal asli memang kami berbohong. Kami itu cuma pengen menghindari situasi rumah, dan ngontrak itu yang nggak jauh, paling berapa desa, tapi kita pilih yang benar-benar nyelempit gitulah, nggak kepantau sama siapa aja. Lagi pula masih di desa yang sama? udah Udah beda-beda daerah. ya berapa, masih satu kecamatan lah kayak gitu, tapi desa itu nggak begitu populer lah. Terus tempatnya agak melesat ke dalam, sementara istri saya keluarganya itu lebih mobilitasnya ke sini Jakarta, Bandung kayak gitu, jadi nggak pernah ngampung gitu. Jadi ya bisa dibilang aman kalau mertua yang nggak bakalan niat, menurut saya seperti itu awalnya. Kemudian nyari kontrakan, saya sebelum pindah nyari kontrakan, duit segitu ya mas, paling tinggal berapa juta rupiah lah, ini buat biaya hidup, ini buat kontrakan, piye caranya, gimana caranya dapat yang murah. Akhirnya ditawarin sebuah rumah, dan itu pun langsung saya bilang ya saya setuju, karena emang udah dapat pandangan dari teman sebelumnya kan, di foto-foto gitu kan. Taruhlah waktu itu yang nganter namanya Mas Waluyo, saya diantar sama Mas Waluyo sama istri, saya boncengan pakai sepeda motor ke kampung tersebut. Waluyonya jalan kaki? Waluyonya enggak, ngeraul di belakang. Di belakang. Resekin. Iya, dia itu ya pakai motor sendiri, pinjem mungkin ya lebih tepatnya, soalnya ya ketahuan sih mau ngisi bensin nggak bisa buka gitu. Iya. Kan kuncinya hilang. Enggak, bukannya gimana sih? Nggak tahu. Nah, itu kamu bensinnya ngomong, Mas beli nyili ya, seperti itu, pinjem ya. Nah itu sampai ke kampung tersebut, saya mendapati kampung, padahal saya ya tinggal lama di kampung ya. Kampung tersebut itu masih kayak lebih cocoknya kayak kampung dulu mas, gimana enggak? Banyak bangunan-bangunan lama, rumahnya gede-gede, double-double bata-bata kayak gitu, terus ada kebun, tapi waktu itu udah jarang hujan ya, udah musim panas mungkin. Banyak latar-latar yang lebar, pelataran yang lebar-lebar, terus di bawah pohon gede, rumahnya ada kayak gitulah. Terus pada berdebu, ada ini dokar-dokar lama yang udah cuman gini doang, jomplang gitu, nggak ada kudanya nggak ada ya? Kudanya nggak ada. Ngangkat gitu. Udah ngangkat dan memang kayaknya lama nggak terpakai lah, udah pada, kalau kayu sih mungkin kuat, tapi ornamen lain kayak pada sobek-sobek kayak gitu. Lagi-lagi rumahnya ada kayak gitu. Ini yang mana? Jangan-jangan rumah mau yang dikasih unjuk ke kami yang semacam itu. Bodo amat. Cuman setelah kami itu memasuki gang yang sempit, itu akhirnya kan istri turun. Kata si Mas Walu, dikit lagi kau sporok kayak gitu kan. Susah, masuknya susah. Bukan banyak rumah, tapi banyakan ini kayak apa, orang bekas nutui ini loh, mangkasin apa tuh namanya, pohon-pohonan yang ngalangin jalan. Akhirnya takut nyangkut, motor saya landek banget, jalannya jegluk-jegluk begitu kan, gak rata. Cuman di situ saya mulai ngerasa rada aneh, ini kok kampung daripada rame banyakan sepinya, padahal rumah banyak gede-gede kayak gitu loh. Tapi emang lama-lama sepi. Terus sepanjang perjalanan yang saya lihat juga istri kan, ada orang-orang kebanyakan bukan bocah muda, nggak ada orang anak-anak kecil, aku nggak lihat, tapi nini aki-aki ngeliatin kita itu jalan kaki motor pelan-pelan kayak gitu sampai dekat rumah itu kan, titip ternyata Waluyo rumahnya di situ. Ya ada saudara atau apa ditaruh di situ, motornya kesananya jalan mas, kok jalanannya kok makin masuk kayak gitu, tapi bukan gang, latar begitu ya, banyak inilah, banyak kebun-kebun kosong kayak gitu. Lewatin rumah yang aneh, orang-orang tersebut banyak kan, kalau yang tua-tua kan pakai kutang yang ada sakunya kayak gitu, terus aki-aki bapak-bapak lagi megangin arit kayak orang desa banget, ngeliatin kita kayak ngeliatin siapa gitu, apa karena kita baru mau ngapain. Tapi saya nyapa istri juga, bu, pak, berusaha buat sopan, nggak disautin. Itu mulai saya ada janggal, kok orang nggak disautin, kok nggak ada yang nyapa balik, apa mereka budek atau apa. Saya jadi rada kesel kayak gitu kan. Akhirnya sampailah di sebuah rumah, itu mirip sama rumah yang lainnya, madep ngidul. Di depannya tapi rada nyerong, kalau depan persis ada kebun, cuman agak luas begitu ya pelatarannya, tapi pohon-pohon gede. Itu sampingnya ada rumah yang mirip kayak yang diceritakan pertama,
ada bekas kudanya juga, Bi, dan jomplang begitu. Ini, rumah ternyata yang dikasih unjuk sama Mas Waluyo waktu itu murah banget, 700.000, rumah segelundung setahun, Bi. 700.000, masa iya sih rumah gede kayak gini? Mas, iki semua nggak ada orangnya, nggak ada Mas, kayak gitu. Itu mulai yang tadi bapak-bapak yang dari depan itu ikutin ke situ, Bi, kayak penasaran kayak gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi mereka nggak ada yang mendekat. Ngeliatin dari jauh dari rumah seberang tadi yang ada dokar jomplang itu, ya agak jauh lah nyerong. Terus saya coba senyum lagi, mereka nggak ada yang senyum. Bodo amat, saya ini ada rumah kan ya. Istri juga udah mulai risih. Akhirnya saya masuk meneliti rumah di dalamnya, ternyata cukup bersih. Mungkin udah disiapin mau dikontrak, tapi bawahnya udah tinggal lumayan lah, bukan keramik. Kalau tembok-temboknya ya lumrah kalau ada yang gombal-gombal orang 700.000. Saya mau yang penting kamar mandinya mana, kayak apa. Atau ya itu ada sompangan, dan ternyata di situ juga ada itu dokar yang jomplang begini, tapi posisinya di dalam, di sompangan begitu ya, di ruang terbuka. Oh ya wis, kalau kayak gini Mas, ini bener nggak ada yang nempatin, aman ini ya, aman, nggak ada apa-apa. Istrinya tuh, Mas, mana setannya ora kayak gitu, ada setannya apa enggak? Mbak, zaman sekarang mah yang serem setan yang manusia katanya. Kalau yang kayak gitu mah enggak, insya Allah. Wis, akhirnya saya karena memang Waluyo yang bawa, kan pengen ngasih fee-nya berapa gitu ya, Bi. Istri saya tinggal di belakang. Saya ngobrol di depan. Aku nggak ingat kalau istri itu di belakang. Ingatnya ada di motor di depan kayak gitu. Nggak tahu, begitu aja lupa. Akhirnya sekian lama malam Mas Waluyo ngomong, "Loh Mas, istrinya dengan mana?" "Oh iya ya, yang buri," kayak gitu kan. Akhirnya saya ke belakang liatin istri lagi ngapain. Dia itu senyum-senyum, tengok-tengok ke arah ke belakang. "Kamu kenapa, Dek?" "Nggak apa-apa, tadi ada bocah di situ," kayak gitu. Ternyata pintu belakang itu buka, pintu belakang buka, di sana ada pohon. Dia bilangnya pohon ini rambutan. Ada bocah kecil di situ. Kecil Pak, umuran Mas umuran sekitar 2 tahunan kurang lah, 2 tahun segitu. Pokoknya bocahnya kecil segitu. "Oh, kamu emang suka bocah?" "Iya, mau nanti kalau misal aku di sini siapa tahu itu anak tetangga kan buat teman kalau situ kerja," kayak gitu. Wis kan. Akhirnya dilalai mungkin kita karena ada niat baik. Itu singkat cerita kita tempatin. Ada niat baik pengen keluar dari situasi yang puyeng-puyeng lah. Aku juga mau kerja. Temen ngubungin dari Semarang. Katanya, "Mau nggak di kerjaan beginian, masang pamflet segala macam. Tapi kalau bolak-balik nggak bisa. Paling nggak kamu itu seminggu sekali pulang lah," kayak gitu. Oke, saya langsung ngiyain. Istri walaupun takut dan itu tempat baru, dia juga gak apa-apa wis Mas, demi masa depan katanya ngomong seperti itu. Saya itu ke sana, jalan ke Semarang, HP cuman 1, mau tak tinggal istri, katanya nanti kalau keluarganya situ ngubungin gimana. Istri pokoknya orang deket, aslinya kan kita deket, gampang aku nyelintis ke rumah mak gitu kan, ke rumahnya mak dia sendiri kan. Akhirnya HP tak bawa, jadi praktis selama seminggu gak tahu kabar-kabarnya, Bi. Istri tuh gimana yang jelas ini duit tak taruh di situ. Nah, singkat cerita pulang dari sana, dan kerjaan yang tadinya diperkirakan mungkin sebulan lebih ternyata habis dalam waktu seminggu. Saya diantar sama teman, diboncengin sampai depan rumah. Yang saya pikir pertama, tak kira istri itu kangen sama saya, orang mantan baru gitu. Tapi kan gak gitu-gitu banget. Saya itu baru di lataran turun motor, istri langsung meluk, bener-bener meluk begitu. Izin sama teman itu malu, malah teman ya mantan anyar ya orang kayak gue teman kayak gitu, nggak seperti itu banget. Tapi saya ada merasakan yang beda. Kok istri meluk kayak gini nggak dilepas-lepas? Kamu kenapa? Sampai aku ngomong kayak gitu. Pas saya lihat seminggu kayak kurusan, kucel kayak gitu loh. Terus kantong matanya itu ada. Kamu nggak tidur? Udah. Oh ya wis, akhirnya temennya ini ngerasa ada yang nggak beres gitu. Aku misi dulu Ci, aku misi. Kamu kalau mau kangen-kangenan monggo kayak gitu. Itu jatahmu tadi udah dikasih ya. Udah, terima kasih udah dikasih. Masuk ke dalam rumah. Akhirnya istri ngomong, Pak kayak gini banget, Mas kayak gini banget Mas. Kalau kamu dengar ceritanya gimana sih, rumah ini kayaknya ada yang nggak beres. Tapi apa saya nggak ngerti. Saya ngeliat begini-begini. Akhirnya diceritakan sama Ardi. Nah, berarti pada saat pertama nempatin rumah itu,
sebelum keberangkatannya Ardi ke Semarang. Di sorenya itu sekitar mungkin jam 3:30, istri lagi nyapu, Ardi lagi ngepakin barang. Itu malamnya kan mau berangkat. Dia ngelihat seorang anak kecil yang kemarin bener ya, yang istrinya yang lihat anak kecil yang usia 2 tahunan lah sekitar itu, ada di dekat ini apa tadi, dokar yang seberang jauh sana, yang di depan rumah. Bocah kecil udah bisa jalan, tapi jalannya nggak sudak-suduk lah, nggak jelas, durung pati apal gitu kan. Terus diaweh begini sama dia, sini. Itu deket tapi kayak bocah malu, Mas, ngomong gitu sama Ardi, kayak bocah malu. Bukannya malu kalau ini kan di jalan tetap ya, di jalan itu tetap paling nunduk, atau dia tuh selalu ngumpet di antara pohon, nanti keluar lagi di antara pohon kayak gitu, zigzag. Sampai di depan rumah itu kan ada pohon 2, itu pohon apalah kecil-kecil yang jelas. Kalau misalnya 2 ini begini ya, buat ngumpet badannya itu nggak muat. Itu tahu-tahu dia keluar dari situ. Dan saya kaget banget, bocah kecil itu ternyata basah kuyup, pakainya basah kuyup, bukan musim hujan gitu loh. Apa di sana ada kopakan air, cucunya orang depan, terus kok bajunya kuyup begitu. Langsung tak sapa, "Dek, kamu hujan-hujanan tapi nggak hujan, kamu habis main air." Cuman dia ngeliatin, mukanya pucat banget. Bocah nanti sakit masuk angin, kamu nanti masuk angin, mamanya mana digituin. Itu malah ngumpet, selep begitu. Kok bisa nggak kelihatan loh, Mas, kayak gitu. Padahal pohon itu kecil-kecil, kayaknya kayak segede lengan 2, tapi harusnya kelihatan. Harusnya kelihatan. Mas, nggak kelihatan, Mas. Oh, kamu yang ngomong yang bener lah, jangan nakut-nakutin. Sumpah, Mas, saya sampai apa ini mata saya yang salah lihat? Apa gimana? Saya panggil, "Dek." Itu tahu-tahu dia udah di pohon lain. Terus ini ke pohon yang lain lagi gitu, serap-serap, tapi malah justru ke samping rumah, ke sana. Lu bocah kecil marah ke pohon mau ngapain? Tapi saya nggak curiga yang macem-macem. Terus hari berikutnya dengan berangkat ke sana, saya tidak kepikiran bocah itu anaknya siapa ya, masuk angin apa enggak kayak gitu. Terus barang 3 hari saya mau hubungin sampean yang nggak ada HP, ya aku itu ketemu sama Nini di depan. Lagi nyapu di depan itu, ternyata ada nenek-nenek bawa bakul, terus di dalamnya ada kelapa-kelapa tua, dia pegang kayak carang bongkang apa itu loh, patahan-patahan daun yang kering, ranting itu. Terus lagi berdiri, saya berarti pintu kan belum dibuka begitu lebar ya, Mas, tapi kayak saya tahu di depan ada orang. Akhirnya saya buka begitu, Nyai, ajeng nopo Nyai gitu kan, saking pundi, dari mana kayak gitu, disapa begitu. Dia cuman diam, cuman kayak gitu ngomongnya, Nyai mau main ke sini Nyai, main ke sini aja, duduk, mau di dalam apa di depan, kayak ada bis-bisannya begitu, ada yang buat tempat duduk. Tengreki mawon, jenengan baru ya di sini. Iya Nyai, baru di sini. Sama siapa? Sama suami, Dok. Kendel ya. Berani katanya begitu. Lo berani gimana? Saya kan niatnya memang udah ngontrak, udah bayar. Iya mulane, makanya berani. Itu ya no kayu. Aku Nyai mungkur pesen, cuman pesen kalau lagi jam beduk. Kalau jam beduk itu jangan aktivitas di area sompangan, di kamar mandi jangan ke situ. Beduk jangan di area kamar mandi, beduk kan udah sholat dulu segala macam kayak gitu ya, Tapi ya pokoknya kayak kue lah, jangan ke situ kalau bisa. Ya kamu itu kan dapur di situ, wong aku ya wong kene, tahu semua rumah itu di dalamnya dari pemilik dulu paham, dan ini banget. Ngalai dikerjain lebih awal, jadi kalau udah duhur nggak di situ kayak gitu. Aku tak pikirin, tapi ya penasaran, semakin diomong semakin penasaran. Aku memang nggak menghindari jam-jam tersebut waktu duhur, tapi memang nggak sengaja, dilalai nggak pernah duhur ke situ. Pas hari ketiga itu, Mas, jenengan itu berangkat ke sana, saya ke ini ruang belakang kan ada yang dibersih-bersihin, itu dengar suara kupiak-kupiak dari arah belakang, arah kamar mandi, arah sompangan begitulah. Ini kok ada suara air gitu ya, apa lenggarangan apa-apa gitu kan, binatang yang masuk. Cuman saya ingatnya pagar-pagarnya tinggi, coba aku tengokin gitu.
Saya tengokin ke belakang, Mas, bener-bener nggak ada orang, sepi. Tapi yang aneh, ada bak yang ukuran cat 25 kilo itu loh. Terus ada dulunya buat kasih makan kuda atau apa, itu kan ada paso-paso yang gede-gede. Yang paso-paso itu ya tetap kering, tapi yang di sini yang area dekatnya kamar mandi itu basah, bener-bener kuyup. Ada air cacar-cacar sampai ke lantai-lantai kayak gitu, kayak bekas ada sesuatu yang mainan di air atau wisuh atau apa ya. Saya langsung buru ke arah ini pintu, di situ ada pintu, kekunci dari dalam. Ini yang mainan siapa? Aku langsung merinding, Mas, kayak gitu. Aku langsung merinding banget. Lagian kalau jam segini aku mau nyamperin ke nyai-nyai tadi, mau nanyain, ya nggak enak, takutnya lagi istirahat siang atau lagi sholat kayak gitu kan. Nah, besoknya penasaran lagi, saya dengar suara yang sama. Itu ternyata dari balik pintu yang paling belakang itu, dia melihat sosok yang jalan kayak gitu loh. Jalan kayak bocah kecil tapi lari. Itu dari arah pintu samping menuju kamar mandi. Ih, kayak ada bocah kecil yang kemarin kayak gitu kan. Langsung sapu saya taruh, saya ke belakang, nengok ke arah ini pintu, nggak terbuka sama sekali dan ngunci. Tapi di samping, berarti kalau dari ke depan begini ya, ini agak nekuk ke sana itu kamar mandinya. Itu ada suara kupiak-kupiak. Benar-benar ada suara kopiak-kopiak. Saya pelan-pelan mindik-mindik banget, Mas. Pokoknya ini bocah masuk dari mana, tapi aku nggak bayangin itu makhluk apa. Yang pasti aku pengen punya teman kayak gitu. Tapi terus yang kemarin sakit apa enggak? Saya itu ke belakang, saya tengokin, bocah itu ada di situ lagi mainan air, kopiak kayak naro bata diambil dari sini ke sana. Tapi yang aneh menurut si tadi istrinya Ardi, ruangannya nggak begitu, Bi. Bisa ada kayak kedelai yang direndam, banyak kayak gitu, Bi. Dulu kayak ada semacam itu pandangannya lah. Masa ada kedelai yang direndam, terus ada batu bata tumpukan, bahkan di dapur itu ada kayak bekas-bekas kayu yang dibakar-bakar kayak gitu loh, Bi. Kayak bekas ada orang di situ aktivitas. Tapi saya nggak mikir kalau itu, saya seharusnya nggak kayak gini kan pemandangannya. Saya cuma liatin bocah itu mainan apa kayak gitu, Mas. Itu kan bahaya, wong masih kecil banget gitu kan. Itu ngambil di sini cemplungin ke bak yang gede, baknya ada airnya, padahal sini nggak ada, Bi. Kalau yang dia lihat aslinya gitu, di situ saya lihat ada, aku nggak, pokoknya cuma lihat aja bocah lagi ngapain, seneng liatinya. Pantang ngomong, Dek, jangan gitu nanti licin, nanti jatuh kayak gitu. Pakainya cuma celana pendek banget lah, lebih kecewet gitu loh. Anaknya perempuan ternyata, Bi. Kelihatan lah dari ininya kan bahasa kelihatan kayak gitu. Terus wiri. Ya Allah, Mas. Waktu itu saya mau teriak, mau pingsan, nggak bisa. Pokoknya yang jelas ngeliat bocah itu lama-lama ke arah ember-ember itu mau ngambil apa, nyumput ke situ. Blok dan kakinya aplak. Saya ngeliatin bener-bener nggak bisa ke sana, kayak dibatasin begini. Mangap aja susah. Maksudnya apa, kata Ardi? Bocah gue nyemplung ke bak, nggak bisa berdiri lagi begini, nyemplung gitu, koplak sampai bener-bener nggak ada gerakan sama sekali, plek kayak gitu. Saya baru bisa teriak. Nah itu nenek-nenek kan datang, saya teriak di situ, tapi pengennya pingsan sisan, katanya pengennya sekalian pingsan saking takutnya. Itu kan berarti bukan orang, pas sudah sadarnya gitu loh. Saya kaget banget, itu lagi dipeluk-peluk, disumuki nenek-nenek itu. Oh, si istrinya itu. Iya, lagi nenek. Ya Allah, Totot ngomong, ya Allah, kau baru juga, kamu juga melihat, mau nih aja nenek-nenek, jangan kesini-sini kalau lagi siang. Beberapa orang yang ngontrak di sini itu dilihatin begitu. Tapi ditanyain emang dulu ada apa, kata si Mbak Wulan ketika udah mendingan gitu, nggak mau jawab, si nenek itu nggak mau jawab, dan beberapa orang yang ada juga nggak mau jawab. Akhirnya buat Ardi, masa sih kayak gitu diceritain tapi masa segitunya. Akhirnya, Mas, jenengan pokoknya jangan kemana-mana. Ya aku kan udah pulang, nanti mendingan jenengan ngalamin sendiri biar ngeliat kayak gitu. Lihat sendiri di waktu yang sama kayak gitu, dan mereka berdua ngeliat ada suara kupiak-kupiak begitu. Ardi, pokoknya aku nggak mau nengokin situ aja, nengok ke sana. Ternyata pas si Ardi nengok ke arah belakang tadi, ada ini air cacaran, tapi nggak ada ngeliat seperti itu. Cuma di logikanya Ardi, nggak mungkin nggak ada orang sama sekali kok ada air tumpah. Bahkan si ember udah dikosongin, air dari mana gitu. Sementara
ada ini pakai katrol. Itu sumur nggak jauh dari situ sih, tapi nggak mungkin ada air ke situ. Akhirnya mereka mutusin untuk lah jangan dipanjangin. Akhirnya cuman sebentar doang. Iya, tapi nggak nyampe setahun. Nggak nyampe sama sekali. Ya paling ketemunya kan 2 minggu aja nggak ada, 2 minggu nggak ada. Tapi Mas Hadi karena penasaran nanya sama yang tukang dokar sebelah situ, tanyain, iya Gemien dulu itu di sini banyak orang bikin tempe apa gitu loh. Selain orang nyari usahanya dokar, banyak orang bikin tempe. Pernah ada bocah putu kayak gitu, cucu main di belakang, teledor orang tuanya, terus akhirnya nyampe mainan ngumpet, matinya begitu meninggalnya. Itu embernya berarti ember yang 25 kilo. Iya, nggak, maksudnya yang mati itu anaknya meninggalnya di situ. Meninggal di situ. Embernya masih sama. Ember itu juga belum diganti. Ya. Belum diganti, seperti itulah. Dan semua yang ngontrak di sini banyak kan dilihatin bocah itu kayak gitu. Tapi yang paling ekstrim jenengan meruh. Nyampe ngelihat kakinya. Kayak gitunya. Ya terserah apa dilanjut ya monggo, apa yang jelas rumah ini suwung udah lama banget dan kejadian itu katanya udah 30 tahun. Berarti kalau misal hidup udah gede ya. Udah gede. Ya mereka tetap nyerah. Tapi balik lagi Mas Hadi ke rumah mertua, lah izin pindah ngontrak kan udah dapat duit dari Semarang. Asli. Gitu. Itu aja sih ceritanya. Baik. Udah gitu aja Bro Ayong. Baik, terima kasih Bro Ayong. Udah berbagi kisahnya. Ya, kisah yang cukup tragis ya gitu. Iya, sebenarnya. Anak kecil yang di luar pengawasan akhirnya seperti itu. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, yang masih sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.